umat Islam di sana. Itu sebenarnya tesis beliau itu tentang peran guru dalam pendidik pembinaan akhlak di madrasah Sekolah Masa di Singapura. Sekolah Masa itu kayak belajar itu cuma Sabtu Ahad aja. Sabtu Ahad jadi dua hari dia. Ya Sabtu Ahad itu sebenarnya madrasah Sekolah Masa tadinya kan banyak tuh sekitar berapa ya, sekitar 18, 12 atau berapa madrasah, tapi kemudian oleh pemerintah itu dibatasi sekarang hanya 6. Jadi di Singapura itu hanya 6 madrasah, itu kemudian dibagi lagi. Jadi madrasah umpamanya apa? Asagaf itu dia hanya boleh di SMK atau MTS. Oh, kalau madrasah itu ada 6, ya. Jadi ada 3 contohnya. Satu Al-Irsyad itu hanya untuk SD, madrasah ibtidaiyah sampai habis SD itu dia ke madrasah Al-Junaid itu ada 2, satu fakulti diniyah, satu fakulti akademik selama 4 tahun ke 5 tahun, dan sambung di Al-Junaid juga SMA di situ. Nah habis, terus dia ada satu lagi madrasah untuk putri saja, Al-Ma'arif 1. Itu untuk SMP saja. Jadi kalau SD semuanya itu Al-Irsyad 1 semuanya. Dan batasan tempatnya hanya 400 tempat. Oke, jadi agak sulit banget sebenarnya tuh. Jadi di Singapura itu yang tidak hanya alif saja ya. Hanya alif saja. Jadi satu Singapura itu cuman ada MI itu cuma 1. Itu pun karena sangat terbatas. Akhirnya orang tua itu sebagian ya ke sekolah sekuler. Kalau sekolah sekuler itu yang Al-Irsyad itu madrasah yang dikelolakan oleh pemerintah. Secara ya, tapi ada juga kan ada 6 kan. Terus ada lagi yang tak ikut GMS atau Joint Madrasah Scheme itu ada 3. Yang satu itu Madrasah Wak Tanjung. Nah di situ ada SD juga. Tapi dia ada bedanya, satu madrasah yang di bawah Joint Madrasah Scheme di mana pemerintah ada memberi biaya. Yang satu itu tidak di Joint GMS, itu tidak mendapat biaya sendiri. Itu pun ada SD. Jadi paling-paling ya 400 itu. Oke. Maksud tadi kalau itu kan ngomongin SD ya, nggak terlalu susah lah. Kalau kita ngomongin perguruan tinggi, ternyata di sana itu tidak ada ya. Ada satu university atau S1 pun yang untuk Islam ya, ada tak? Kalau pemerintah belum ada, tapi kalau swasta yang ada sejauh ini dari Muhammadiyah, College Islam Muhammadiyah. Oh ya, oke. Mengadakan S1. Ya, jadi kebetulan saya beberapa kali datang ke sana di College Islam Muhammadiyah atau Muhammadiyah Islam College. Itu memang ada S1, tapi sebenarnya bukan S1 ya, karena S1 itu di join dengan IAIN Padang. Ya, jadi Imam Bonjol Padang, sehingga ya nggak ada sebenarnya itu. Jadi cuma di join, sehingga ijazahnya pun dari Imam Bonjol ya. 2 MOU. Jadi MOU, jadi sampai sekarang itu belum ada karena jumlahnya kecil, sehingga mau tidak mau kemarin sebagian keluar negara ya, keluar negara juga. Gitu. Jadi dari sisi kuliah ini juga agak susah juga, lumayan gitu ya, agak lumayan juga susah. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya udah dijawab kan. Oke, jadi sana tuh kalau pesantren tuh nggak ada ya? Nggak ada. Ya pesantren tuh nggak ada, bahkan kalau kita lihat di beberapa cases itu, di case-case itu ternyata banyak sekali tanah wakaf yang digusur ya. Tanah wakaf atau kuburan itu orang muslim itu digusur untuk ya keperluan pemerintah gitu ya. Bangunan perumahan. Bangunan perumahan. Kalau rumah di sana juga bukan landed property gitu ya. Tapi semuanya ternyata apartemen ya. Di sana ada rumah rusun ya, rumah susun kan. Rumah susun. Majoritinya rumah susun, tapi ada juga bilangan rumah landed property atau rumah bawah tuh. Tapi itu biasanya tak terjangkau, sangat tinggi aja, sampai 1 unit itu bisa 2 juta, 3 juta dolar. 3 juta dolar itu berapa kira-kira ya? 3 triliun berarti kayak itu. Ya 3 triliun untuk rumah yang ada di lantai di bawah gitu, ada di kalau lainnya ya standar di apartemen semuanya. Baik, terima kasih. Karena rumah saya aja, rumah tahap pertengahan ada $500,000 harganya. $500,000 itu berapa berarti ya? Tahap pertengahan. $500,000 ke 10.000 atau 12.000? Enggak lah, mungkin ya. Sekitar 50 miliar kalau nggak salah itu harganya. Itu kelas mana ya, tanah berapa? Lu lantainya berapa rumahnya? Rumah ini 91 meter persegi aja, kecil. Hanya 90 meter itu sekitar 50 miliar berarti harganya itu. Jadi agak mahal sekali gitu ya. Jadi itu yang ada di sana gitu ya. Jadi oh ya, tadi kalau saya ngomongin game, ngomongin game itu nanti kalau kita ada masa itu juga boleh kita pusing-pusing ke sana itu. Bisa jalan-jalan sana, nginep di Batam atau di Johor. Nanti kita bisa lihat bagaimana muslim di
sana sebenarnya itu. Jadi, oh ya, dari satu lagi ada cabaran untuk generasi muda Singapura tuh kayak gimana sebenarnya itu? Mereka kan kalau kita lihat di sana itu kan kalau ini pakai jilbab gitu ya, sebelah sini pakai celana cuma 5 cm gitu ya perempuannya gitu ya. Nah, kayak gimana sebenarnya itu godaannya gitu sebagian dari muslim mereka? Nah itu dia, kalau di sana juga semakin hari semakin ini kuat godaannya. Jadi kita ini sangat penting ya, organisasi Islam dan juga kita lah sebagai orang Islam harus ini kuat untuk menjaga itu. Karena di sana sudah masuk juga unsur-unsur liberal, paham Islam liberal dan paham-paham yang aneh-aneh lah sudah mulai masuk juga. Jadi ya mungkin sama juga di seluruh dunia Islam ini menghadapi cabaran yang sama, yaitu pencemaran pemikiran dengan masuknya ajaran Syiah juga, ada ajaran Qadiani juga. Jadi saya rasa sama dengan tempat lain, kita harus pergiatkan usaha penyebaran Islam itu Islam yang baik lah, dan sebagusnya Islam modern lah, supaya tak ada yang takut. Oke, bagus, luar sekali, terima kasih. Jadi di sana itu memang godaannya pada ini mungkin ya persiapan untuk kita di sini. Kalau namanya Ikhwan itu sekarang lihat orang-orang kalau kita ke Jakarta, ke Bogor, bahkan di kampung itu ya perempuan itu pakai celana pendek gitu ya, cuma 5 cm atau 10 cm. Ya itu mungkin kalau di sana itu udah udah biasa gitu ya, udah biasa. Jadi harus siap namanya ada perempuan pakai celana pendek cuma 5 cm gandengan sama maksudnya jalan berdua dengan perempuan pakai hijab, itu di sana udah biasa, itu kadang-kadang ibunya berjilbab, anaknya celana pendek. Gitu. Ya. Itu muslim ada juga muslim ya. Terus bukan kan muslimah itu semua pakai jilbab semuanya? Enggak juga. Ada yang masih katanya belum siap, katanya sama aja kayak Indonesia. Iya, jadi cabaran itu sebenarnya sama, karena di sana apalagi kota kan, negara kota itu saya rasa cabaran lebih kuat dari sini. Dan kita juga dapat melihat di sana kan ada TV kabel, TV bayaran itu cerita dari negara barat itu nggak ada sensornya itu, karena saya juga lihat, saya kaget tuh. Iya betul, jadi di sana itu karena negara liberal gitu ya, jadi TV itu nggak ada sensor. Kalau di sana masih mending kan ada sensor, kalau sana tuh nggak ada sensor, sama udah bebas banget pas ngeliat begini gitu ya. Pas berhati, alhamdulillah Allah Akbar. Enggak lah. Jadi sangat liberal, dan kita kayaknya bikin tadi harus siap gitu ya. Ahwat itu harus siap, termasuk kalau kita adalah generasi muda kita. Karena kalau kita lihat itu Singapura sekarang 2017 itu saya riset, saya khawatir itu mungkin sekitar 20 tahun ke depan Jakarta itu gak jauh beda ya dengan di sana itu. Kalau sekarang kalau kita lihat kan, kalau di daerah Jakarta Utara itu kan perempuan juga seperti itu gitu ya, juga godaan-godaannya sangat luar biasa sekali. Baik, oke, last kita masih ada waktu 10 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton kata berdas. Yang perlu saya tanyakan sudah sekali, mengingat tadi yang keterbatasan bisa mendapat keuntungan atau menjadi yang maksimal seperti itu. Yang ini sedikit sharing Pak ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu sebetulnya sudah ada Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kita sendiri usaha kita seperti apa, tentu akhirnya itu seperti apa. Yang bikin saya iseng mengenai bapak yang dilontarkan pesan terus mungkin ada amal-amalan apa terus sehingga bapak itu menjadi sukses seperti itu. Kalau misalnya kita kelebihan kita kan memang ada kelebihannya. Sebetulnya di dalam hadis pun ada di dalam itu bila artinya atau bisa. Sebenarnya Allah itu apabila bukan bidangnya seorang tersebut mengerjakan sesuatu, maka tunggulah saat kehancurannya. Oleh karenanya kadang-kala ketika orang tersebut mempunyai kelebihan apapun, walaupun digaji seperti apapun, dia nggak mau di situ. Mungkin seperti itu. Oke, udah sekali takbir, coba takbir. Kayak berbisik aja gitu. Ya takbir. Baik, jadi saya itu dengan tipsnya
Oh ya tadi sebelum kita, tadi tahu nggak sih kerjaan sehari-hari itu ngapain? Ada nggak kaitannya dengan muamalah nih? Ada yang tahu nggak tadi? Coba tadi kerjanya ngapain sih? Beliau? Kerjaannya. Iya, kerjanya ngapain setiap hari di Kementerian Kebudayaan dengan Kementerian Kebudayaan, kemudian masyarakat dan pemuda itu belia. Tahu nggak kerjanya ngapain? Bersosial. Bukan. Maksudnya kerjanya hari-hari itu ngapain? Oh, hari-harinya. Iya, hari-hari tiap hari itu ngapain? Selain jadi guru pengajar kan? Kalau guru kan cuma di ujung minggu, cuma hari Sabtu Ahad aja. Jadi kalau beliau itu tiap hari itu Senin sampai Jumat itu di Kementerian tadi Budaya, Masyarakat dan Belia. Tapi kalau Sabtu Ahad itu ngajar di Madrasah Suparmasa tadi itu. Nah kalau kerjaan sehari-harinya ngapain? Ada tahu nggak sih? Yang mau tahu nggak tadi dengerin nggak? Sampingan. Itu sampingannya. Ini kerja utamanya ngapain? Iya, PNS-nya ngapain? Kondangan, Pak. Hah? Kondangan. Udah. Ceramah maksudnya setiap kondangan. Enggak, ceramah itu cuma sampingan. Bahkan beliau itu khotbah Jumat itu hanya di pekan keempat yang di penjara itu. Kenapa? Karena nggak mungkin lah Jumat kalau sini kan bebas, Jumat kalau sana nggak boleh. Jadi Jumat itu hanya di penjara itu di pekan keempat aja. Oh iya, penjara itu. Ya itu kan kalau di penjara, jadi pernah sering masuk penjara nih, gitu ya. Cuma nasihati, termasuk nasihati juga orang-orang yang mau dihukum mati, kemudian mungkin ada yang juga masuk murtad, gitu ya. Biasa dinasihati oleh beliau, gitu. Ada yang tahu? Penjara itu, penjara. Ini kan kementerian Bapak bilang ngawasin ini orang-orang yang misalkan melanggar. Ya mirip, tapi yang lebih tepat kalau boleh menurutkan. Jadi kerjaan beliau itu adalah mengecek setiap perundang-undangan, peraturan dan kontrak-kontrak tentang hukum, tentang koperasi, kemudian tentang yayasan, juga termasuk izin-izin keagamaan. Jadi tiap hari itu kelihatan komputer ya, komputer besar di depan itu, kemudian untuk mengecek satu-satu kata jangan sampai ada yang salah. Makanya kita ada namanya zero apa? Zero defect kali ya. Zero apa kalau kesalahan itu? Zero error. Jadi tiap hari itu melihat walaupun cuma 10% pandangannya, tapi tiap hari itu melihat komputer itu untuk memastikan bahwa akad dan sebagainya itu betul. Benar nggak tuh? Seperti apa sih kerjanya apa? Pekerjaan saya di PN itu saya kan di bidang manajemen. Jadi saya eksekutif manajemen yang kerja utamanya itu mereview financial returns, juga mereview permohonan pindaan kelembagaan. Jadi yang seperti Dr. Wisnu mengatakan, kalau ada permohonan untuk mereview pindaan itu saya ngecek satu-satu pelembagaan yang dulu dan sekarang, dan saya highlightkan mana perubahannya untuk diajukan, untuk dipertimbangkan. Kadang-kadang semuanya itu kadang pusing tuh. Kesemuanya dari A sampai Z itu semuanya itu pusing. Tapi kalau cuma satu-satu sebagian insyaallah cepatnya. Nah kalau mereview itu saya udah bikin template sendiri. Kalau saya keluar saya bawa sekali, nggak boleh tinggal, itu hak cipta saya sendiri. Di mana saya setiap tahun itu udah ada data-data ke belakang. Jadi kadang officer itu tanya, kamu dari mana tahu yang ke belakang? Oh tak apa, saya udah tahu tuh. Itu rahasia pekerjaan. Nah, mereview supaya perjalanan keuangan itu sesuai dengan pelembagaan pemerintah dan sesuai dengan pelembagaan persatuan itu sendiri, supaya dinasihati yang lemah disehatkan, yang sehat dikekalkan kesehatannya sehingga langgeng persatuan tersebut. Oke, berarti masuk di bidang koperasi juga sih, ada koperasi. Terus ada pertanyaan lagi? Nanti kita terakhir itu tentang ekonomi syariah sebenarnya di sana itu. Jadi kayak gimana tuh, ada nggak sih perkembangan di sana ekonomi syariah itu? Kalau ekonomi syariah saya kurang banyak tahu, tapi agak kalau yang saya tahu ya, yang saya tidak tahu itu saya tidak berani ngomong. Yang saya tahu itu bank-bank syariah itu tak banyak. Ada beberapa seperti OCBC Bank yang mengadakan produk syariah seperti Al-Wadiah itu, ya, dan juga Mi Bank dari Malaysia itu. Itu saja yang saya tahu. Kalau lain-lain itu mungkin perlu saya cek. Kalau ini tadi satu lagi terrelasi itu tentang zakat. Ya, mungkin saya sudah zakat. Bagaimana pengelolaan zakat di sana itu bagaimana? Nah, kalau zakat saya ada buat satu makalah berkenaan dengan zakat, yaitu sebenarnya zakat itu dalam Islam itu
membantu dalam menghidupkan ekonomi masyarakat Islam sebenarnya. Tapi kalau di sana sih zakat itu hanya dikhaskan untuk zakat fitrah dan zakat harta. Dan oleh kerana badan pemungut zakat itu MUIS, iaitu di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi rata-rata kalau untuk dibagikan kepada asnafnya itu mereka sudah ada senarai-senarainya, tak seperti di sini mungkin agak bebas ya, tapi sana sudah ada senarainya, jadi secara langsung gitu. Dan kita mungkin tak berapa ini, kita cuma tahu sebagai rakyat kita membayar waktu bulan puasa itu ada dua harga, yaitu harga yang agak murah dan mahal sedikit. Tinggal dipilih aja itu bayar, itu saja. Dan kalau zakat harta itu, kalau harta itu mau dibersihkan ya kita mungkin ke masjid atau bayar 2,5% ke sana. Itu saja. Oke, jadi di sana itu zakat itu dikumpulkan oleh MUIS tadi itu adalah lembaga zakat. Cuma sayangnya zakat itu di sana menjadi bagian penghasilan dari pemerintah ya, sehingga yang disalurkan itu mungkin hanya berapa persen untuk orang Islam itu? Ya, yang terdaftar, karena di sana ada juga orang Islam yang susah tapi tidak mendaftar karena tidak tahu atau gimana, tidak mendaftar. Kalau sama pemerintah diambil nggak uang zakatnya itu? Itu kurang tahu saya, cuma saya cuma tahu di zakat itu harus ke MUIS saja itu. Kalau ke atasnya itu mungkin saya kurang tahu. Itu udah aja. Baik, terima kasih. Waktunya gimana, moderator? Masih ada lagi? Udah cukup jam 10 ya. Baik, terima kasih banyak atas ininya. Tadi saya masih banyak banget sih sebenarnya mau ditanyakan ini tentang muslim di sana sebenarnya. Mudah-mudahan nanti di sesi lainnya kalau kita jemput lagi, kita lalu kali itu bisa datang ke STTSK ini agar lebih tahu. Dan tentang koperasi dulu itu ngurusin untuk perizinan koperasi, kemudian juga lembaga-lembaga institusi, termasuk juga MUIS itu Majelis Ugama Islam Singapura itu berada di bawah kementerian beliau. Jadi paham sekali bagaimana kedudukan dari MUIS, orang-orangnya, kemudian juga pengelolaan muslim di sana. Jadi pokoknya banyak sekali. Soalnya kita bisa temukan di sesi mungkin yang akan datang, nanti bisa kita undang lagi untuk kesini, bisa masuk classroom kita. Baik, terima kasih. Silakan mungkin ada ini ya, satu kata-kata terakhir gitu ya, kata-kata terakhir yang bikin memotivasi kita bahwa yang OKU saja bisa berprestasi, kenapa kita yang normal? Tadi saya sempat lagi nih, beberapa ada habisnya nih. Saya ngomong tadi, kalau saya ngomong secara pribadi dalam beliau itu, antum itu harusnya bersyukur. Kenapa? Ya, saudara beliau memang sangat bersyukur sekali gitu ya. Bersyukur kenapa? Karena pandangan mata itu bisa terjaga. Jadi kalau melihat ke sini, saya tanya nih, ini kenapa tak? Ini. Gak jelas, burem gitu. Jadi bersyukur matanya itu terjaga. Jadi nggak bisa melihat. Makanya kalau kenal beliau itu jangan dikira, kalau ketemu di mana-mana di Singapura atau kemana itu jangan dikira sombong. Karena beliau itu memang nggak lihat gitu. Jadi kalau saya di sini, kenapa tak? Udah kenal. Iya, karena udah kenal gitu ya. Kalau itu burung gitu nggak kelihatan gitu. Jadi saya katakan antum itu bersyukur kenapa? Karena tidak bisa pandangan matanya itu terjaga, tidak zina mata gitu ya. Sementara kita yang matanya normal itu justru malah godanya itu lebih banyak, lihat dikit, belah dikit, mungkin ada yang cantik lah gitu ya, mungkin ada yang ganteng lah. Nah itu justru kita harus bersyukur gitu, sangat luar biasa sekali. Kemudian terakhir kemarin kita ke Pak Entang Kurniawan di Al-Quran Braille di sana juga. Dan nanti mungkin ini sharing untuk teman-teman, saudara, siapa yang mereka punya kekurangan, tunanetra dan lain sebagainya, kekurangan. Jadi kalau kata itu bilang kekurangan fisik, yaitu sebenarnya justru adalah sama dengan diri kita. Jadi jangan melihat itu adalah sebuah kekurangan, tapi itu memang Allah itu menciptakan seperti itu. Gitu ya, jadi jangan dianggap sebagai ini kekurangan, bukan. Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan itu fi ahsani taqwim. Jadi kalau ada yang buta, ada yang mungkin kurang dengar, ada yang bicara itu, ya Allah akan menciptakan begitu. Gitu. Jadi bukan kekurangan, tapi memang Allah menciptakan itu adalah seperti itu. Jadi jangan dianggap itu sebagai OKU sebenarnya. Makanya saya itu bukan OKU orang kurang upaya, tapi orang kelebihan upaya. Baik, silakan kata-kata terakhir yang cetar membahana. Saat ini dia cetar membahana kata-kata ya 10 ini. Kalau saya kan lebih selamat berpegang pada ini kata-kata dalam Al-Quran ya, bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesulitan ada kesenangan, di sebalik kesulitan ada kesenangan. Allah ulang 2 kali. Jadi makanya apabila kita menghadapi kesulitan, maka syukurilah dan nikmatilah, karena Allah menyediakan sesuatu yang baik di belakangnya. Itu pegangan saya ya.
Oke, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhaimin bin Tokir serta moderator Abdurrahman Wisnu BPMI. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan sebuah cenderamata atau kenang-kenangan yang akan diberikan langsung oleh Ketua Panitia Milad Basmalah ketiga ini kepada Saudara Paris. Dipersilakan maju ke depan. Pada Ustaz Muhaimin bin Tokir, silakan untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan dari Basmalah. Sekali lagi pada teman-teman memberikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek semangatnya nih. Basmalah, Basmalah. Masih semangat ternyata Ustaz. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Muhaimin, Ustadz Muhaimin bin Tokir yang telah menjelaskan bagaimana sih minoriti umat muslim yang ada di Singapura. Tadi beliau menjelaskan dari sisi pendidikan, lalu dari segi agama, gambaran-gambaran seperti apa tentang Singapura, lalu pekerjaan, serta pengalaman-pengalaman beliau dari masa kecil hingga sukses saat ini. Baik, setelah ini kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu pemotongan tumpeng untuk peresmian Milad Basmalah ketiga. Silakan untuk tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Lagi-lagi saya terharu sekali, luar biasa sekali. Tapi yang paling penting adalah bukan seremonialnya, ingat ya. Yang paling penting adalah bukan seremonialnya. Ini adalah hanya tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah bagaimana Basmalah itu berkontribusi ya untuk student atau mahasiswa di muamalah, ya, dan juga untuk mahasiswa tazkiyah dan juga seluruh umat manusia di dunia. Oke, jadi kita saya harapkan, jadi semuanya betul-betul Basmalah itu bukan yang seremonial, betul-betul bisa bermanfaat. Terima
kasih. Kita juga dengan pemotongan tumpengnya. Saya akan potong, kemudian saya kasihkan ke Ustadz Muhaimin. Nanti boleh diindikan ke YouTube kayak gitu. Iyalah, video. Caranya gimana nih? Iya, bismillah. Ustadz maju. Oke, tunggu dulu biar dulu. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan happy birthday, selamat milad untuk Basmala. Tamu spesial kita dari Singapura. Mudah-mudahan ini kita semua bisa kesana dan menjadikan Basmala itu betul-betul mendunia. Tahun ini kita dari Singapura, mudah tahun depan dari UK, dari Europe, kemudian juga dari Sudan dan lain sebagainya. Baik, jangan kosong. Saya dari sini. Oke. Baik. Cabut dulu. Oh, ya, cabut dulu. Videonya belum kan? Iya lah, biar rame. Baik. Dulu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka milad basmalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi dan mengembangkan basmalah. Basmalah. Oke, bismillah. Kayak gini kan ya? Iya. Kita buka dulu ininya. Kemudian kita kasih seperti ini. Oke, terima kasih dari. Oh ya, seperti itu ya. Itu bagian ini namanya basmalah itu basmalah. Kita basmalah. Tumpeng yang gede aja, tumpeng yang gede tadi. Ya, ketua basmalah. Baik, kepada Ketua Basmalah Kak Budi diharapkan agar segera maju ke depan. Pakai tumpeng. Oke, Budi potong untuk saya. Pakai tumpeng yang ini, tumpeng yang ada logonya tadi. Oh iya. Ganti. Besok hari. Hah? Oh, dua. Masa sih? Iya. Aja lah. Udah sampai ini. Ya. Sini. Enggak, astagfirullah. Oke. Bentar. Bismillah lagi ke Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga muamalah makin baik lagi di kemudian hari. Muncrat. Miring sih. Ini kelihatan ya. Ini untuk selamat untuk doa malam. Kasih bapaknya Budi. Si Budi kaku banget sih. Oke, terima kasih. Oh, ini ada begini tuh ya. Oke, semuanya makan di sini aja kayaknya. Piring ada nggak? Pakai piring pakai apa? Ada nggak? Itu ada piring. Itu Iwan Ustaz, ini apa? Oh, itu Iqbal ini apa? Oke, semuanya terima kasih karena saya perlu mau ke Jakarta, jadi nanti sore insya Allah ngopi dengan Ustaz Dodi kalau nggak Ustaz yang lainnya. Kemudian nanti ini makanannya di makan bareng-bareng aja, gitu ya. Makan bareng-bareng aja nanti kita bisa ke yang lain lagi. Oke, kayaknya kita perlu berdua dulu. Dadakan banget. Bilang kalau satu beberapa hari sebelumnya. Enggak, itu buat acara dia tadi ntar sore kita ada acara. Oh iya betul. Dari basmalah, hias tumpeng. Jadi ini kayak wujudnya aja loh, hias di sini. Oke, terima kasih. Katanya kalau yang mau ngobrol secara pribadi boleh duduk di situ. Di situ.
Kemudian kita mau makan, semuanya makan di semuanya ya. Saya juga dikit-dikit, nanti saya kurangi, tenang aja. Kalau yang sebagian berarti ini ya. Berarti kita makannya dikit-dikit aja ya. Cukup nggak sih nih? Cukup ya. Kalau yang kurang ya biar aja. Pokoknya nanti saya ini pengen harus habis. Ya ini makan apa? Ini apa ya? Sambal ya? Ada sambalnya nih. Ya, yang itu buat rebusan ya. Oke, silakan ambil. Kita makan di sini dulu. Silakan. Baik, sekali lagi basmalah basmalah. Oke, mungkin kita acara ini kita sudah selesai, itu seminar tentang minority in Singapore, dan sekarang kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu makan bersama sambil ramah-tamah dengan alumni. Sebelumnya kita tutup acara ini dengan memberikan doa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kepada bagian logistik agar mengatur tempatnya. Ayo, silakan. Kalau yang mau nanya ngobrol boleh. Aku di sini aja, itu di pojok. Ayo. Sudah kan? Kursinya dipasang ya. Gimana tuh anak Mbak Malah ya? Kurang Rabu. Siapa, Pak? Namanya Hari. Ini ya. Ada buah enak. Bukan, Bang. Kita udah 2 kali ini ya. Semalam dan sekarang. Itu nggak kelihatan munduran lagi, serius. Sini.